Halo semuanya, Om Swastiastu. Selamat datang di channel Otodidak Kampung. Kali ini saya ingin berbagi sebuah aplikasi di mana aplikasi ini fungsi utamanya yaitu membantu dalam proses pembuatan kwitansi, khususnya dalam pelaksanaan pembuatan LPJ desa adat. Jadi kwitansi di sini akan berfungsi secara otomatis dengan nomor kwitansi ada terbilangnya yang diterjemahkan dari jumlah nominal. Kemudian yang kedua juga fungsinya untuk mengontrol bagaimana realisasi anggaran otomatis terdata berapa sisa anggaran yang bisa dianggarkan kembali di dalam belanja. Nah, ini merupakan aplikasi untuk melengkapi atau kekurangan yang terdapat di aplikasi Sikuat. Untuk kode rekening ini sudah mengadopsi aplikasi Sikuat berdasarkan kode rekening yang memang tercantum dari jenis-jenis belanja yang ada di aplikasi Sikuat. Oke, kita masuk saja langsung bagaimana untuk menggunakannya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, di sini identifikasi belanja berdasarkan kode rekening, inputting kode rekening. Jadi kode rekening di sini sudah menggunakan data sama seperti aplikasi Sikuat. Yang kedua yang perlu di-input sebelum kita melakukan pekerjaan yaitu data desa adat sendiri, mulai dari tahun anggaran, kemudian sumber anggaran. Di sini ada dua yang saya masukkan adalah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali atau silpa bunga bank tahun sebelumnya. Jadi di sini diharapkan karena masing-masing anggaran tersebut dipertanggungjawabkan berbeda, jadi di sini dibuat di aplikasi yang berbeda. Jadi di sini saya menggunakan APBD Semesta Berencana, kemudian nama desa adat, adat, tajuh, penyarikan, pertengahan juru raksa, dan staf IT-nya. Ini nanti fungsinya untuk pengidentifikasian secara otomatis pada kwitansi. Oke, setelah ini dilengkapi, dilanjutkan kepada RKT. RKT di sini ini disesuaikan dengan apa yang sudah diajukan dan disetujui melalui aplikasi Sikuat. Jadi yang kolom putih di angka yang bisa diinput adalah di kolom putih, sedangkan yang lainnya adalah sudah dibuatkan rumus otomatis yang akan membaca inputting selanjutnya. Itu seperti di sini sudah diinputting seperti insentif prajuri, insentif staf, dan penyediaan makan minum dan seterusnya sampai dengan penghabisan 300 juta. Untuk mulai kerjanya adalah di BKU. Jadi sistem inputnya adalah yang perlu diinput adalah tanggal, kemudian nomor bukti, ini sama dengan nomor kwitansi dan kode rekening. Dan di sini ada keterangan tambahan. Sedangkan untuk yang di kolom ini udah otomatis akan nanti terbaca dan nominalnya, dan untuk saldo itu juga otomatis. Oke, kita ini contohnya 15 Maret. Ini saya ulangi, saya hapus. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, jadi tulisan di sini akan otomatis hilang. Jadi kita mulai, misalkan kita melakukan penarikan pada 15 Maret tahun 2023. Jadi pada hari itu juga kita melakukan pembayaran insentif misalnya. Ini saya hapus dulu angkanya. Jadi untuk insentif ini kita bayarkan tanggal 15/3. Jadi kita cukup membuatnya 15/3 karena itu kan otomatis membaca tahun. Oke, nomor buktinya jadi karena ini kwitansi pertama, jadi kita input angka 1. Nah, untuk kode rekeningnya kita bisa dilihat di kode rekening insentif. Ini adalah kode rekening insentif Bendesa Adat. Jadi di sini kode rekeningnya 1.1
1. Nah, ini akan otomatis seperti ini. Belanjaan insentif di desa adat atau sebutan lain di bulan Maret. Nah, seperti di desa adat saya, jadi ini pembayarannya 4 bulan sekali ya, 4 bulan sekali. Jadi di sini bisa ditambahkan keterangan bulan Januari sampai dengan April itu. Nah, untuk membesarkan kolom ini kita bisa klik 2 kali atau bisa juga dengan manual seperti ini ya. Oke. Nah, di sini akan muncul keterangan belanjaan insentif desa adat seluruh lain di bulan Maret untuk bulan Januari sampai dengan April. Dan kita masukkan ke nominalnya. Berapa nominal pengeluarannya? Kan 10 juta. Ini karena 2,5 kali 4 bulan ya. Nah, ini sudah bisa dicetak di kwitansi. Kwitansi sudah dicetak. Nah, kita input aja 1 di nomornya. Nah, otomatis akan ada insentif desa adat sebutan lain dan Januari sampai dengan April nominalnya 10 juta dan juga terbilangnya otomatis. Ini akan otomatis. Di bawahnya juga sama, tanda tangan ini otomatis. Ini juga akan otomatis sesuai dengan input yang di awal tadi. Ini kita tinggal cetak aja, tinggal Ctrl P print atau klik file, klik print itu. Nah, ini akan muncul seperti kwitansinya seperti ini ya. Oke. Selain itu di RKT akan muncul direalisasi sebesar 10 juta. Ini akan secara otomatis membaca bahwa sudah ada transaksi di insentif desa adat sebesar 10 juta dan sisanya masih 20 juta. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan misalkan dari di sini saya udah bilang penarikan dari rekening bank ya. Ini kita input manual juga penarikan 100 juta. Dan kita lanjutkan di hari itu juga kita mengadakan transaksi untuk pembayaran. Ini nomor 2 jadinya insentif perjurunya 2. Nah di sini untuk memperbesar sama seperti tadi kita klik 2 kali aja di sini. Nah, seperti itu. Kalau ini transaksi sama, kita tinggal copy dan kita paste di sini. Oke. Perbesar kolom lagi klik 2 kali. Oke. Nah seperti itu. Belanja insentif per juru desa adat di bulan Maret untuk bulan Januari. Ini kita masukkan nominalnya lagi 15 juta. Untuk nominal ini sebagai contoh ya. Ini karena sesuai dengan di desa adat saya, nominalnya sekian. Dan kita lanjut lagi di hari itu juga membayar insentif untuk staf IT. Nah, ini kode rekeningnya 1. Ini kode rekeningnya ini ya. Jadi sini kode rekeningnya 1.1.3. Dapat bisa dari kolom. Kita bisa copy ini, copy pasti di sini dan perbesar lagi kolom. Oke, belanja insentif stak sekretariat desa adat di bulan Maret untuk bulan Januari sebenarnya. Untuk di desa adat saya sebesar ini untuk 4 bulan ya. Gitu. Nah, nanti bisa untuk kwitansi bisa klik tombol yang udah disediakan kwitansi atau bisa juga klik di tab sheet-nya. Ini tinggal kita ganti nomornya menjadi nomor 2. Nah, dia akan terbaca otomatis 15. Di sini juga tertulis banyaknya uang 15 juta rupiah ya. Sama juga nomor 3-nya nanti seperti itu. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Oke. Kemudian di RKP-nya dia juga akan muncul secara otomatis. Ya. Nah, itu sistem kerja dari aplikasi sederhana ini. Jadi di sini fungsi utamanya adalah memudahkan kita untuk mencetak kwitansi. Jadi kita tidak harus ketik manual. Di sini ya udah ada kode rekening, udah terima dari ini kwitansi sesuai dengan format yang diberikan oleh Dinas DPMD. Kita udah mengikutinya ya seperti ini ya. Nah misalkan kita
ini tadi kan kita sudah melakukan pendidikan sebesar 1.000 juta, jadi ada anggaran masih ya. Jadi misalkan ini digunakan untuk upacara gitu. Oke, kita cari dulu rekening untuk belanja upacaranya. Nah, di sini ada kode rekeningnya 2.1.2 belanja upacara. Jadi di BKU itu tinggal input, misalkan tanggalnya besoknya kita mengeluarkannya, misalkan tanggal 16 bulan 3. Oh ya, ini pembuatan tanggal ini akan berpengaruh pada keterangan di sini di bulan Maret. Ini keterangannya kan ada di bulan Maret. Oke. Nah, kita lanjut ke kwitansi keempat. Di sini juga ada kontrol rumus yang sudah saya sematkan. Jadi ketika saudara semeton menginput double, dia akan mengidentifikasi double seperti itu. Dia akan otomatis ada warna merah gitu ya. Jadi di sini nggak boleh sama nomor kwitansi, nomor buktinya di sini berurut seperti itu, jadi nggak boleh duplikat ya. Tadi untuk upakara ada rekeningnya adalah 2.1.2 gitu. Nah, ini kita bisa besarkan, jadi dia akan otomatis keluar. Jadi belanja upakara Banten dan kelengkapan yang menjadi beban rutin desa adat kayangan desa dan kayangan 3 di bulan Maret. Nah, ini bisa kita tambahkan keterangan, misalkan upakara Yodalan Sasih Kalimo itu misalkan, ini contoh ya. Di keterangan di detail wilayah akan muncul upakara Yodalan Sasih Kalimo seperti itu ya. Kalau kan di sini kita masukkan inputting nilai 40 juta. Nah, oke, ini akan muncul 40 juta. Ini akan otomatis juga menjumlahkan sesuai dengan penerimaan yang sebelumnya kita tarik sebesar 100 juta. Di kwitansi kita juga bisa input dana tadi nomornya 4 di situ. Nah, dia otomatis 40 juta, dan di sini ada keterangannya sama juta gitu. Di RKT juga akan muncul. Nah, oke, realisasinya bisa dilihat di bawah berapa total realisasinya. Nah, di sini ya, ini juga otomatis keluar. Ini udah menggunakan rumus otomatis saya dengan input tinggi, jadi tidak perlu lagi masukkan nama, cukup membuatnya di depan tadi ya. Demikian aplikasi ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi saya buatkan contoh lagi satu, misalkan ini ada anggaran 20 juta di kegiatan pembinaan rutin sinas kerubunan misalkan gitu ya. Jadi kita bisa input ini, rekeningnya adalah 2.22.2.2.3 misalkan di tanggal 16 juga 16 3 itu nomornya 5 2.2.3. Nah, ya kan ada pembinaan potensi sebelumnya yang ada di bulan Maret, misalkan kayak di desa adat saya punya 2 kesubunan di kesubunan Biak misalkan ya. Jadi di keterangan juga akan nama untuk kesubunan di sebulan Maret, untuk kesubunan Biak misalkan itu nominal 5 juta. Otomatis itu oke. Di kwitansi sama, kita tinggal input angka 5. Nah, itu 5 juta rupiah. Oke, di RKT juga akan muncul itu ya. Ini akan berlanjut, misalkan kita berlanjut karena ada saya tadi bilang ini untuk sebenarnya kan ada 2, misalkan kita input lagi satu dengan kode rekening sama seperti ini, tapi dengan kwitansi yang berbeda. Ini sama kan, nah nomor 6 ini kesebulan
salin buana gitu. Nah, ini. Nah, di sini besar. Nah, jadi tulis susunan ini besar, ini kita juga. Nah, sini untuk rekening yang sama ini kan udah keluar 2 kali dengan besaran masing-masing 5 juta 5 juta. Jadi totalnya di sini akan ditotal biar kati. Nah, ini otomatis akan membaca dia udah keluar 10 juta. Tuh. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan dari aplikasi sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat, dan aplikasi ini terbuka untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan desa adat masing-masing. Salam dari saya, salam sehat dan salam sejahtera.